Bagaimana rasanya menjadi seorang raja yang harus membelah kerajaannya sendiri hanya demi menghindari perang antara darah dagingmu sendiri? Ini bukan sekadar dongeng. Ini adalah kisah nyata seorang ayah yang terjebak dalam dilema paling menyakitkan. Tahun 1019 Masehi, tanah Jawa Timur terbakar. Kerajaan Medang, pusat peradaban besar tempat kejayaan nenek moyang, lenyap dalam sekejap mata, ditelan api dan pengkhianatan. Istananya hancur, rajanya tewas, dan rakyatnya tercerai-berai. Di tengah kekacauan itu, dari reruntuhan yang masih berasap, hanya satu nama yang tersisa. Airlangga. Ia adalah pangeran muda yang berhasil lolos dari maut. Ia terpaksa bersembunyi di kedalaman hutan, hidup bersama seorang pertapa. Tubuhnya mungkin lemah karena pelarian, tapi tekadnya sekeras batu candi. Di dalam hatinya ia berjanji, jika dunia lama musnah, maka aku akan membangunnya kembali. Dan dari pengasingan itulah Airlangga bangkit. Ia tidak lagi bersembunyi. Dengan karisma dan kekuatan, satu persatu wilayah yang tersirai-berai berhasil ia satukan. Para penguasa kecil yang saling berperang akhirnya tunduk padanya. Maka lahirlah sebuah kerajaan baru dari Abu Medang. Kerajaan Kahuripan, sebuah harapan yang hidup kembali. Tapi Airlangga tahu, menjadi raja bukan hanya soal menaklukkan dan menguasai. Kekuasaan tanpa kesejahteraan hanyalah bayangan kosong yang akan segera memudar. Maka ia mulai membangun. Ia memerintahkan pembangunan bendungan Waringin Sapta di Sungai Brantas untuk menahan banjir yang selama ini menyengsarakan rakyatnya. Ia membangun pelabuhan-pelabuhan baru, pasar-pasar yang ramai, dan jalan-jalan yang menghubungkan desa ke kota. Kahuripan yang dulu sunyi dan mencekam, kini berubah menjadi pusat kemakmuran. Tanah yang dipenuhi tawa dan kerja keras rakyatnya. Namun, kemakmuran seringkali membawa masalah baru yang tak terduga. Ambisi dan darah kerajaan adalah darah yang tak pernah bisa tenang. Airlangga memiliki dua putra dari selir yang berbeda, Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Keduanya suma-suma, gagah, cerdas, dan sayangnya sama-sama lapar akan tahta. Istana mulai dipenuhi bisik-bisik. Siapa yang akan menjadi penerus? Samarawijaya, putra yang lebih tua, merasa lebih berhak atas mahkota. Sementara Garasakan, dengan pendukungnya, merasa lebih kuat dan lebih pantas memimpin. Dan Airlangga, sang raja besar itu, kini terjebak di tengah-tengah. Ia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang terjadi pada ayahnya di Medang. Kerajaan besar itu runtuh karena perebutan kekuasaan internal. Ia bersumpah, tragedi itu tak akan pernah terulang lagi di bawah kepemimpinannya. Malam itu, sang raja duduk sendirian di ruang singgasananya yang megah. Namun di tangannya, bukan lagi pedang atau tombak, melainkan sebuah peta. Peta kerajaan Kahuripan, kerajaan yang ia bangun dengan keringat dan darah. Ia menatapnya lama, seolah sedang menatap hatinya sendiri yang terbelah. Dalam keheningan malam, sebuah keputusan pahit lahir. Kalau kedua anakku tidak bisa berbagi satu mahkota, maka biarlah aku yang membagi kerajaan ini untuk mereka. Keputusan itu lahir bukan dari kebijaksanaan seorang raja, tapi dari luka seorang ayah. Luka yang dalam karena tahu bahwa dua darah yang paling ia cintai di dunia pada akhirnya akan saling melukai. Maka pada tahun 1042 Masehi, Raja Airlangga mengumumkan sebuah pembagian besar yang mengejutkan seluruh negeri. Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua. Kerajaan Panjalu, atau yang lebih kita kenal sebagai Kediri, diberikan kepada Sri Samarawijaya, dan Kerajaan Jenggala diserahkan kepada Mapanji Garasakan. Dua kerajaan, dua raja, dua saudara, dan satu ayah yang pada dasarnya kehilangan segalanya. Setelah pembagian itu, Airlangga menanggalkan mahkotanya. Ia meninggalkan istana yang penuh intrik, berjalan menuju keheningan hutan. Orang-orang bilang, ia menjadi seorang pertapa dengan nama Resi Gentayu. Namanya sebagai raja besar seolah hilang dari catatan dunia. Tapi mungkin, ia tidak lagi ingin dikenang sebagai raja. Ia hanya ingin dikenang sebagai seorang ayah yang lebih memilih damai daripada melihat pertumpahan darah anak-anaknya. Namun,
Sejarah selalu punya selera humor yang kejam. Beberapa tahun setelah Airlangga mengasingkan diri, Panjalu dan Jenggala tetap berperang. Perang saudara yang begitu ditakuti sang ayah, akhirnya terjadi juga. Darah mengalir deras di atas tanah yang dulu dibangun dengan susah payah, dari kasih seorang ayah. Dan mungkin, jauh di dalam hutan sana, sang pertapa hanya bisa tersenyum getir. Ternyata, bahkan seorang raja pun tak bisa membagi cinta secara adil. Kita seringkali kagum pada raja-raja yang berhasil menaklukkan dunia. Tapi kita jarang memikirkan tentang raja yang harus menaklukkan dirinya sendiri. Menelan kepahitan demi kedamaian. Airlangga bukan hanya membangun sebuah kerajaan, ia membangun sebuah pelajaran abadi, bahwa terkadang menjaga kedamaian itu jauh lebih menyakitkan daripada berperang. Dan di antara sisa-sisa reruntuhan kahuripan, barangkali hingga kini masih terngiang suara seorang ayah yang berbisik pada angin, "Kerajaanku boleh terbelah, asalkan darahku tidak saling menumpahkan darah." Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.